Halo pemirsa, pasangan suami istri pengendara mobil menabrak 3 motor dan sebuah rumah makan di Durensawit, Jakarta Timur, mengakibatkan 4 orang terluka. Saya, Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Manggi padat merayap. Melopor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Banjarmasin ludes terbakar. Api dengan cepat merambat membuat warga panik. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Gang Sakadana, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah yang berdekatan membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 5 rumah warga ludes terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di rumah yang tengah ditinggal oleh pemiliknya. Kemudiannya api itu dari bawah, yang pemilik atas. Dan di bawah, Ayu soalnya melihat dari bawah, terus naik ke atas. Langsung menyambar. Soalnya di atas itu ada kabel. Di atas itu udah sekali ada kabel, langsung menjalar. Angin langsung kencang arah ke situ, langsung menaik kabel. Tak ada korban dalam kejadian ini. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian melaporkan. Pemirsa, melaju kencang dari arah Buaran. Sebuah mobil menabrak 3 motor dan rumah makan di Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya 4 orang terluka, termasuk pasangan suami istri pengendara mobil. Sebuah mobil menabrak 3 motor dan rumah makan di pertigaan Jalan Delima Raya, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Akibatnya bagian depan rumah makan rusak dan 2 pengendara motor luka-luka. Benyamin Manurung, 63 tahun, dan istrinya pengendara mobil tersebut juga terluka. Korban luka dibawa ke rumah sakit. Tabrakan terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Buaran. Ya. Ini mobil kelihatannya dari arah sana sih. Terus Kencang banget, udah kena motor, ada segala macam bro. Kencang kan saya berdiri. Aku aja masih kedorong pas ada meja. Babe duduk situ. Iya. Kena nggak, Be? Hah? Babe kena. Ya alhamdulillah sih enggak. Cuma itu meja. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Akibat mabuk lem, seorang pemuda di Surabaya, Jawa Timur melakukan pelecehan seksual. Peristiwa yang terjadi saat korban pulang bekerja dan terekam CCTV. Seorang wanita yang berjalan kaki sendiri di kawasan Jalan Duku Menanggal, Surabaya, Jawa Timur dibuntuti seorang pria. Situasi jalan yang sepi membuat pria tersebut melakukan pelecehan seksual kepada wanita yang bekerja sebagai SPG ini. Aksi Arif Baharudin, warga Muara Enim, Sumatera Selatan terhenti setelah korban berteriak dan dipergoki 2 petugas dinas perhubungan. Tindak pelecehan seksual terjadi akibat pelaku sedang mabuk lem. Film porno apa? Enggak, lagi duduk sayanya, lagi ngelem. Terus dia lewat. Berarti nggak ngikutin ceweknya ya sebelumnya? Enggak, Pak. Kalau ketemu cewek langsung kayak gitu ya? Enggak, baru kali itu aja, Pak. Sebelum kejadian, pelaku telah mengincar korban dengan menunggu di trotoar. Tepat di depan kantor dinas perhubungan, pelaku beraksi hingga mendorong korban. Keterangan dari tersangka setelah kita interogasi, dia habis menggunakan lem, kan ngelem, bahasanya ngelem. Mabuk lem ya? Siap, ya betul. Mabuk lem, kemudian dari efek itu dia terinspirasi untuk melakukan hal itu. Pelaku yang kini mendekam di Polsek Gayungan terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.
Ibu dan anak ditemukan tewas dalam kolam mata air peninggalan Empu Supo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Keduanya tiba-tiba terkapar saat menggelar ritual menghentikan hujan jelang panen padi. Temuan ibu dan anak tewas terkapar di dalam kolam mata air peninggalan Empu Sumpo dari Kerajaan Majapahit ini sempat mengejutkan warga. Kedua korban ditemukan setelah warga mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam kolam. Korban diduga keracunan gas belerang saat menggelar ritual menghentikan hujan jelang panen padi. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum dan langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Damarwur Harjo. Itu keracunan gitu Bu ya? Oke. Keracunan apa itu Bu? Belirang. Belerang. Oke. Terus kondisi korbannya sekarang gimana Bu? Dalam. Kondisi korbannya? Meninggal dua-duanya? Oke. Namun dikubur temanku. Ibu dan anak ya? Hasil penyelidikan, korban sengaja menggelar ritual di lokasi, namun tak kunjung kembali hingga anaknya menyusul ke lokasi kejadian. Polisi menduga kedua korban keracunan gas yang bersumber dari dasar kolam. Pertapaan Empu Supo itu kan mengandung belerang. Ternyata ditunggu-tunggu sama anaknya nggak datang-datang, akhirnya anaknya nyusul. Tahu-tahu ibunya gitu, nah anaknya menolong. Karena ada gas belerang yang beracun tadi, menghirup gas tadi, akhirnya dua-duanya korban meninggal. Belum diketahui kandungan gas yang menyebabkan kematian kedua korban. Untuk mengantisipasi korban susulan, polisi mengimbau warga tidak melakukan aktivitas di dalam kolam air belerang di lokasi kejadian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Seorang pria selama 3 tahun keluar masuk rumah warga dan mencuri laptop dan handphone di Goa, Sulawesi Selatan. Warga tak pernah curiga karena pelaku selalu berpakaian rapi. Bang, ini yang selalu di perumahan. Betul. Pelaku pencurian laptop dan handphone ini ditangkap polisi usai beraksi di kawasan perumahan Macanda, Somba, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang berpenampilan rapih beraksi seorang diri memasuki rumah warga tanpa dicurigai. Sejumlah laptop dan handphone hasil curiannya ditemukan petugas di dalam tas pelaku. Aksi pencurian dengan modus ini dilakukan pelaku sejak 3 tahun lalu. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV mencuri sebuah laptop dengan merusak pintu rumah milik seorang mahasiswa. Menurut saksi, pelaku beraksi di perumahan yang sepi saat hari kerja. Pencurian yang mana pencurian ini sudah diikuti oleh anggota kepolisian melalui di perumahan Macanda Residen, Kelurahan Malang, dan ternyata ini termasuk DPO. Ya, menurut dari aparat kami di bawah, orang ini sudah lama diikuti oleh pihak kepolisian. Pelaku dibawa petugas ke Mapores Goa untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri kotak amal di masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Uang jutaan rupiah raib digasak pelaku. CCTV merekam saat seorang pria masuk ke dalam masjid untuk mencuri uang dalam kotak amal di kawasan Penyambungan 3 Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Wajah pelaku terekam jelas di CCTV. Diduga pelaku beraksi bersama 2 rekannya yang menunggu di luar. Pelaku kemudian membawa kotak amal dan diletakkan di pelataran masjid. Selang beberapa menit kemudian, seorang pria yang diduga rekan pelaku datang memindahkan kotak amal dan segera kabur. Uang senilai jutaan rupiah digasak para pelaku. Jadi orang yang beraksi ini ada 3 orang. Di depan, yang satu ngambil ke dalam, yang satu menunggu di belakang, satu dia menengok di depan. Kira berapa kerugian dari? Kalau kurang lebih lah, kalau kontak impak ini kurang lebih ada 1 jutaan. 1 jutaan. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Al-Munawaroh ini sering terjadi. Pengurus melaporkan kasusnya ke polisi.
Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, seorang guru dan muridnya terluka tertimpa atap kanopi berbahan baja ringan di Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi saat hujan yang disertai angin kencang melanda ibu kota. Atap bangunan berbahan baja ringan dengan panjang 6 meter dan lebar 8 meter ini menutup sebagian Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur. Atap milik toko furnitur di kawasan Pondok Bambu ini terlepas setelah diterjang angin kencang yang melanda kawasan ini. Sejumlah warga dan petugas berupaya mengevakuasi atap tersebut. Akibat kejadian ini, seorang guru yang sedang berboncengan dengan muridnya tertimpa. Peristiwa terjadi saat kedua korban yang berboncengan motor akan pulang ke kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Korban ada mama anak. Oh iya, naik motor. Iya. Dibawa kemana sekarang? Dibawa ke rumah sakit Alfa lah kok. Oh di situ. Tapi kondisinya gimana bang? Kondisinya anaknya doang yang parah sih, emaknya nggak begitu parah. Angin kencang menerjang kawasan ini hingga membuatnya terluka. Kedua korban yang terluka di tangan dan kening sempat mendapat pertolongan dari klinik terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Hujan tadi tiba-tiba angin dulu. Tapi belum hujan. Kondisi jalan lancar tapi tadi. Kondisi jalan lancar. Selama proses evakuasi atap baja ringan, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 3 bandar narkoba pesta sabu pada sebuah rumah kontrakan di Padang, Sumatera Barat. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis. Bang lari dah. Satuan Narkoba Polresta Padang harus melepas sejumlah tembakan peringatan saat menggerebek sebuah rumah di Kampung Pondok, Padang Selatan, Sumatera Barat. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah penghuni berusaha kabur. Pada rumah kontrakan tersebut terdapat 5 pria yang sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu. 3 diantaranya merupakan DPO bandar narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 23 paket kecil sabu di dalam lemari. Barang haram tersebut didapat dari salah seorang narapidana yang sedang menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muara Padang. Bahwa dari ketiga pelaku, satu pelaku sempat berusaha melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim Opnal, tim Raja Wali, tapi alhamdulillah berhasil kita amankan ketiga pelaku tersebut. Para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang telah berkeluarga nekat berselingkuh. Dipicu cemburu, pelaku bahkan membunuh anak selingkuhannya dan diketahui istri sahnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.